Saya contoh ya, kayak soal BGN, mungkin konsepnya bener. Tadinya nih, bahwa ini kita akan menghidupi anak-anak lebih sehat, stunting dihabiskan. Lalu kita menghidupkan petani karena telurnya dari sayur dari petani. Ternak akan hidup dari peternak, telur juga dari nelayan juga. Nelayan juga dan lain-lain. Tapi kan itu nggak bisa dalam kata-kata. Itu kan mesti dibangun. Dan kenapa sih bangun tuh nggak lihat negara lain kalau bangun sesuatu? Pilot project dulu. Nggak bisa the whole Indonesia tiba-tiba, apalagi mau bikin lah BGN ke Arab Saudi, makanya masuk lah dia sekarang langsung ke mana? Ke baju orange. Ujung-ujungnya semua proyek akhirnya. Akhirnya ujung-ujungnya proyek. Dan coba kita hitung yang masuk ke anak-anak ini berapa nilainya? Yang masuk ke kantor, saya kemarin baca Dadan tuh berapa sehari tadi? Kemarin saya baca 1M. 1M per hari yang terafiliasi dengan yayasannya, setorannya. Bayangkan. Terus wakilnya katanya punya berapa dapur coba? Ratusan. Yang terus dia sempat saya lihat wawancaranya, dia bilang, oh itu anak saya dan teman-teman anak saya pengen gabung. Ya anaknya lah gitu loh, maksud saya gimana sih ini gitu. Saya membayangkan ya, ada nggak ya orang Indonesia yang kuat bahwa Anda mengelola 300 triliun gitu. Tapi Anda tidak tergoda. Artinya Anda tidak mau cashback, Anda kickback gitu-gitu. Apa tuh murni Anda cuma makan gaji dan fasilitas yang diberikan aja. Ada nggak kira-kira? Kalau kickback saya pahami lah, pasti ada. Tapi kan kickback itu kita harus ada limit lah. Masa sih kita nggak bisa akal-akal kita berpikir, gini loh. Mana sih kata-kata kita nasionalisme? Kalau tadi ada unsur nasionalisme kita, oke lah kita tetap ada kickback. Tapi tetap aja kickback kita itu nggak boleh lebih besar daripada kickback ke anak-anak itu dong. Saya nggak bilang kita nggak boleh ada kickback juga. Naif lah kalau saya bilang kayak gitu loh. Tapi ya yang kira-kira lah gitu loh. Nah ini kok ukuran itu sudah hilang gitu. Radar itu tuh nggak ada. Jadi menurut saya BGN ini akan terus berseri. Hari ini baru. Kalau studi Bank Dunia ya hanya korupsi yang ditolerir itu ya di bawah 5%. Nah, kalau kita udah 30%. Nah, dan anehnya semua mentolerir kan? Iya. Jadi kadang-kadang saya suka pikir ya, apakah kita masih berguna untuk bicara? Tapi kalau nggak berbicara saya malu sama Tio. Anak muda ini coba dengan segala ancaman dia berani bicara terus-terusan. BEM UGM ya? BEM UGM. Ini UGM yang beneran nih. Iya, BEM UGM. Yang nggak beneran yang mana? Yang nggak beneran ya, yang patut diduga itu. Patut diduga. Gitu loh. Iya. Oke. Saya balik lagi ya, mungkin kita ke dalam negeri ya. Tapi gini, dalam negeri dan kaitan dengan tadi kan dibilang gini, syarat Perang Dunia Ketiga ada yang bilang begini, sebenarnya udah terpenuhi nih 3 ini, nuklir, tapi nuklir belum dipencet kan tombolnya, kemudian pandemi sudah berkali-kali diupayakan dan ternyata berhasil kan dengan COVID-19 itu. Ya, tapi yang kedua enggak nih? Ya, yang ini belum berhasil, bukan tidak berhasil. Ya. Kemudian kita membuat proyek ada yang untung gede-gedean, bayangkan bisa vaksinasi. Dari masker aja berapa? Belum vaksin. Makanya. Belum apa tuh tes? Iya, makanya gila kan. Itu harganya juga nggak karuan, kontrolnya nggak ada gitu. Yang ketiga energi. Nah, energi mungkin bisa dikembangkan menjadi sumber daya kan. Nah dari 3 ini sebenarnya kalau itu terjadi at the same time, saya perebutan termasuk juga nuklirnya dimajukan ke depan, ya sudah Perang Dunia Ketiga benar, baik dalam skala yang terlihat maupun yang tidak terlihat begitu. Kan sekarang kan skala yang tidak terlihat kan, mungkin cyber war macam-macam, kemudian ada gerilya di area-area tertentu yang kita tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba jangan-jangan kapal selam orang lain sudah masuk ke wilayah kita nggak tahu. Sudah sangat kalau itu. Makanya itu pesawat mungkin mengintai terus-menerus itu dan melewati wilayah kita juga tidak mampu misalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan Indonesia kalau untuk mengawasi itu selain tadi kerjasama dengan negara-negara yang punya sumber daya tadi? Itu kan saya mau bicara soal negara sumber daya karena saya bicara material. Tapi kalau bicara soal kekuatan, sebuah kohesi kekuatan, jangan dulu ngomong dengan orang lain lah. Oke. Coba kita sendiri nih, sekarang kita punya anggaran pertahanan yang tinggi, yang besar ya. Apakah betul sistem pertahanan kita mau bangun? Anggaran kita berapa sih pertahanan? Berapa ya? 187 triliun atau berapa ya? Lupa saya tuh. Kurang dari 200 ya? Iya, kurang. Kurang dari 200 triliun, ya oke. Tapi kan coba lihat, dari sekian 180 triliun itu yang kalau nggak salah itu, 70% masih buat anggaran rutin. Iya.
Maintenance lah, maintenance. Anggaran rutin termasuk gaji segala. Kemudian kalaupun pengadaan, apakah pengadaan itu sudah sesuai roadmap yang kita mau? Apakah betul-betul udah tahu betul kita tuh mau kemana dengan apa alutsista yang kita beli? Saya kok khawatirnya kita akan cuman nantinya ya punya barang-barang itu, tapi nggak buat perang, hanya buat upacara aja. Nah terus kemudian Upacara kita 5 Oktober. ya atau 17 Agustus kan, hari. Padahal kita coba lihat juga sekarang tuh perang udah sangat nggak terlihat. Tadi Pak Refli bilang kan. Barangkali nanti nuklir tinggal pencet saja. Pak, percaya saya, dengan teknologi yang dimiliki sekarang, at least oleh Rusia, kita udah nggak pakai pencet knob. Dia udah bisa ukur nih, certain limit, ada satu batas yang dilewati oleh serangan dari luar Rusia. Otomatis sistem udah jawab. Udah, presiden diamankan kan, ya kan, sistem yang jalan. Nah, kalau kita bicara ke sana, karena kita bicara teknologi. Dan teknologi itu dibangun sendiri, kemandirian, keberdikarian tadi. Iya. Ya kita gimana kalau sekarang kita semua masih dari luar. Kita beli sama dia, dikasih kuncinya di dia. Kalau kita perang sama dia Lihat dong waktu kemarin kunjungan Amerika ke Presiden Trump ke Beijing kan. Apapun kan dia buang, termasuk pin atau apa, karena dia tahu sekali apa aja bisa jadi mata-mata lah. Bisa jadi surveillance ya kan, atau bisa jadi apa. Nah, nggak mau. Nah, kita udah kesana belum gitu. Kalau saya tuh efek BOP di tanda tangan, kemudian presiden disuruh pegang map, itu saya terhinanya sampai hari ini. Karena dalam bahasa, iya, dalam bahasa diplomasi itu kan seperti kita tuh bukan negara terhormat. Coba bisa dibayangkan dulu Soekarno yang bisa mengguncang dunia dengan pidato to build the world